Temanya adalah persembahan untuk pekerjaan pelayanan. Persembahan untuk pekerjaan pelayanan. Pembacaannya dari pertama Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Pertama Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-19, nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punya-Mu-lah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Saudara-saudara, karena tema kita adalah tentang persembahan bagi pekerjaan pelayanan. Saya mulai dari dua pengalaman ini. Satu, saya pimpin beberapa kali ibadah di mana yang hadir itu bukan saja orang Kristen. Ada orang bukan Kristen juga. Pada waktu persembahan dijalankan, saya lihat dong ju ambil dompet kok, ambil uang isi. Saya lihat mereka juga cari uang kok isi. Waktu saya lihat itu saya bayangkan saudara-saudara sebenarnya apa yang ada dalam pikirannya ketika dia ambil uang isi.
Sumbangan kah? Atau apa? Itu pertama. Kedua, tadi malam saya pulang dari Semau. Ada orang tua satu yang bawa perahu. Waktu baru keluar dari Semau tuh angin agak kencang, jadi sedikit gelombang. Saya bayangkan, ini orang tua kenapa capek-capek antar saya? Dia baru pulang dari Kupang, kok dia mau siap diri lagi antar saya. Pikiran saya adalah ini karena uang kok. Saya pikir-pikir, saya rasa tidak lah. Beberapa kali saya pergi pulang dia yang antar. Kemarin pagi juga saya pergi dia antar, pulang juga dia antar. Cara dia melayani saya, dia tahu saya pendeta. Cara dia mengurus saya sampai di daratan membuat saya berpikir tidak. Saya kira bukan semata-mata karena uang. Dia mungkin tidak akan berkhotbah seperti saya. Dia mungkin orang tidak kenal sama sekali, tapi bagi dia dengan melakukan itu cukup untuk mendukung sebuah pelayanan. Cukup dia melakukan yang baik. Dua hal ini menarik saudara, karena ada banyak orang Kristen ikut beribadah memberi persembahan juga, tapi tak tahu apa yang ada dalam pikiran. Karena ada orang ketika dia datang pas bagian persembahan dia sadar tidak bawa apa-apa, langsung dia bilang, sorong dulu. Kan perasaan tuh orang di sebelah kasih kita tidak kasih. Yang kira-kira begitu. Saudara-saudara, ada banyak orang memberi persembahan. Termasuk saya, termasuk saudara. Ini saatnya kita merenungkan dan kita berefleksi lagi tentang kualitas persembahan kita itu seperti apa. Kualitas. Bukan nilainya, bukan jumlahnya. Mutu dari persembahan itu. Ini saatnya kita berefleksi. Karena itu mendahului semuanya, sebuah pertanyaan ringan ini penting. Pada waktu saudara dengar kata persembahan, apa yang ada dalam pikiran saudara? Waktu saudara mendengar persembahan, apa yang ada dalam pikiran saudara? Uang kok? Tenaga? Hidup? Materi? Waktu? Atau apa saja? Tergantung apa yang saudara pikirkan. Saudara-saudara, kita renungkan dulu pengertiannya. Persembahan, kan dua yang menarik ini adalah persembahan, pekerjaan, pelayanan. Apa itu persembahan, saudara-saudara? Berulang-ulang kali secara ringan saya sampaikan saudara, persembahan itu dari kata dasar sembah, bukan sumbang. Sembah. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa persembahan, dan kita mau menyembahnya. Bukan sumbang. Tuhan kita itu terlalu kaya. Karena itu tidak ada satu orang pun yang sangat kaya yang bisa sumbang ke si Tuhan. Tidak ada. Semua yang datang dalam kerendahan penyembahan untuk menyembah. Karena itu di dalam gereja kemudian ada persembahan syukur, ada persembahan dikonia, ada nasar, ada persepuluhan. Banyak di antara kita juga belum bisa membedakan itu, tapi kan kita pun konteks bukan untuk menjelaskan itu. Yang kedua soal pekerjaan pelayanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan begini. Pelayanan adalah satu usaha, pelayanan itu satu usaha untuk menolong, menyiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Pelayanan adalah suatu usaha untuk menolong, menyiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi pelayanan itu berurusan dengan pihak lain, dengan pihak tertentu, bukan untuk diri sendiri. Pelayanan itu kira-kira begitu. Ya, itu kata kamus. Tapi apa kata Alkitab soal ini?
Saya merujuk kepada Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17 disebutkan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus dengan syukur. Saudara, itu berarti bahwa apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, yang kita ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya kita telah melayani Tuhan. Apapun. Supaya kita tidak membedakan terlalu jauh seolah-olah kalau pekerjaan kita pokok itu lain dan melayani Tuhan itu sesuatu yang lain. Tentunya karena kita melakukan dalam nama Tuhan Yesus, maka di dalamnya sudah termasuk dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Kan kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, ya pasti dengan segenap hatilah dan seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Supaya kita sadar betul bahwa tanggung jawab kita tiap-tiap hari menjadi bagian dari pelayanan itu dulu. Selanjutnya baru kita bedakan, karena hari ini konteksnya lain. Selanjutnya baru kita bedakan antara pekerjaan pokok, pekerjaan setiap hari untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan uang dan sebagainya. Dan yang kedua, memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi walaupun semua yang kita lakukan itu adalah untuk pelayanan, tapi hari ini kita bedakan dan kita mau fokus pada memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Saudara, lalu kita baca teks ini. Konteks dari pembacaan ini adalah persembahan untuk pembangunan bait suci. Daud menggagas, walaupun bukan dia yang bangun, nanti Salomo yang bangun. Tapi sudah dilakukan pada masa Daud, persiapan pembangunan. Saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 9 disebutkan seperti itu. Semua itu Daud berikan sebagai tanda syukur dan cinta akan Tuhan. Semua itu Daud lakukan sebagai tanda syukur dan cinta akan Tuhan. Sekaligus dia mengajak orang-orang supaya bisa memberi juga dengan sukarela. Dari Daud, bagi rumah kudus, Daud dengan ini memberikan emas dan perak kepunyaannya sendiri. Apa yang diberikan? Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, soham, dan permata tatahan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Ada 3.000 talenta emas dari emas Ofir. 3.000 talenta dari satu orang. Satu talenta kira-kira 34 kilogram. Jadi kalau kali 3.000, banyak itu. Ada 7.000 talenta perak murni.
untuk menyalut dinding ruangan. Itu dari Daud. Kayu, tembaga, segala macam dia kasih. Ada emas 3.000, perak 7.000 talenta. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, para pemimpin menyatakan kerelaannya untuk menyerahkan untuk pembangunan bait suci itu. Satu, ada 5.000 talenta emas. 5.000. 10.000 dirham. 10.000 talenta perak. 18.000 talenta tembaga. 100.000 talenta besi. Dan batu permata. Banyak Saudara, itu konteksnya. Kita langsung pipesan saja. Sesuai dengan tema kita adalah persembahan untuk pekerjaan pelayanan. Saya langsung di pesan tema ini. Saya renungkannya tadi malam mulai dari Semau dan sampai Kupang. Saya coba bikin dia ringkas. Banyak sekali saya ringkaskan dia jadi 14. Itu ringkas itu ringkas. 14. Jadi saudara-saudara siap kau hafal, catat, dan lakukan itu. Amin kok? 1. Persembahan itu yang paling pertama adalah mempersembahkan hidup. Jangan dulu bicara uang, jangan dulu bicara waktu, jangan dulu bicara semua-semua. Yang paling pertama itu adalah persembahkan duluan hidup. Karena yang biasa jadi masalah itu dia tidak memberi hidup tapi dia memberi uang. Yang biasa jadi masalah itu kan dia tidak memberi hidup tapi dia kasih tanah. Besok-besok tak salah sedikit dulu. Sudah. Hidup itu dulu. Yang paling berharga dalam hidup ini adalah kita pun hidup. Karena itu kasih duluan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi tidak usah bicara lain-lain lah. Diri kita ini yang kita mau kasih. Saya pernah bilang pada saudara, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Di sini karena ada gambar dan tulisan Kaisar kasih dia. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada Kaisar tapi berikan dirimu pada Tuhan. Dan bukan uangmu. Diri duluan. Supaya jangan ada orang bilang Pak Pendeta saya memang tidak pergi gereja tapi saya pun persembahan pi. Di sorga tidak ada kios jual super mie. Kita tidak lagi kumpul uang kok. Apa begitu? Datang ke gereja, kasih diri duluan di situ. Amin kok. Diri itu paling duluan. Kedua, karena ini banyak toh. 14 termasuk banyak kok sedikit. Banyak kok sedikit. Sedikit kok banyak. Banyak kok sedikit. Ya tergantung. Ya, kalau misalnya 14 hari itu orang kasih kita uang tiap hari 1 miliar. 14 hari jadi sedikit kok banyak? Sedikit. Tapi kalau 14 hari itu kita tinggal di mama mantu. Lama kok cepat itu. Oke. 2. Persembahan itu saudara. Kita mempersembahkan dari apa yang ada pada kita. Bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Dari yang apa yang ada pada kita itu yang kita berikan. Jangan ambil dari apa yang tidak ada pada kita. Jangan ambil yang orang lain punya baru datang kasih sama ke kita yang kasih. Jangan. Salah itu. Persembahan tidak benar itu.
Yang apa yang ada padamu itu yang angka kau kasih. Walaupun yang ada pada kita ini kita mau kasih juga. Dari apa yang ada padamu? Saudara, ada kok sesuatu yang ada padamu? Ada kok? Ada. Nah, itu yang kasih. Jangan ambil yang dari bukan kita punya. 3. Kan lagi 12 toh. Ini saya cepat-cepat saja. 3. Persembahkan yang paling baik. Bukan yang rusak. Persembahan itu persembahkanlah yang terbaik. Saya bicara terbaik ya, bukan termahal. Terbaik. Bukan yang rusak. Jangan tunggu besok mau kada luar baru ini aduh. Jangan begitu. Yang terbaik itu yang kita mau kasih Tuhan. Amin kok. Jangan sampai kita lihat yang sudah terjadi semua baru kasih lagi. Baru pakai baca nama lagi ini. Terima kasih kepada keluarga Manobe yang telah memberikan itu keluarga Manobe Bang Ming. Terima kasih. Sudahlah, tidak usah. Berikan dari yang terbaik. Bukan yang termahal terbaik. 4. Persembahan itu diberikan dari kemauan dan cinta akan Tuhan. Jadi saudara memberi persembahan itu dari kemauan dan dari cinta akan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada kemauan dan tidak dari cinta. Kan saudara datang ambil itu amplop di situ, kalau tidak atas nama cinta, saudara lihat sudah 2.000. Saudara pernah kasih orang yang saudara cinta kok? Kalau saudara kasih itu, saudara hampir-hampir tidak ada urusan soal nilai, tapi yang terbaik yang kita mau kasih. Jadi dia harus dimulai dari kemauan. Dari cinta akan Tuhan. 3. Lai 11. 4. Saya kan cepat-cepat contoh. 4. Persembahan mesti diberi dengan komitmen. Harus ada komitmen. Kalau tidak ada komitmen tidak bisa, saudara. Harus ada komitmen. Nah, komitmen ini terbagi dalam 3. Jadi kalau 3 tambah 14 berarti 17 semua. Komitmen itu ada 3. 1, memberi itu, saudara. Komitmen yang dimaksud itu cara pandang mesti benar. Cara pandang tentang persembahan itu mesti benar. Ini persembahan apa? Syukur, kok diakonia, kok apa, kok cara pandang kita benar dulu, baru beri. Berkomitmen untuk itu. Jangan sampai kita bangun cara pandang yang salah terus kita mau belajar setia di situ nanti rusak. Kedua, saudara, kesediaan, komitmen juga yang dimaksud adalah kesediaan untuk masuk di dalamnya. Kesediaan untuk masuk di dalamnya itu berkaitan dengan contoh bangun gereja. Di banyak tempat itu orang bangun gereja bagus-bagus. Penabisan hebat-hebat. Kapasitas 1.000 orang. Yang gereja 100, 200. Nah, itu tidak ada komitmen. Kita bangunin gereja untuk apa? Bangun supaya sebentar ada di dalam. Bukan bangun habis hilang. Persembahan itu diberi dengan kesediaan untuk kemudian masuk di dalamnya. Ketiga, dalam kaitan dengan komitmen. Persembahan itu tidak diberikan untuk mencari keuntungan sendiri. Tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan sendiri.
Jadi jangan sampai kita memberi untuk cari untung. Itu firman yang bilang, lebih berkatnya orang yang memberi itu, dia pun maksud adalah diberkati sekali orang-orang yang memberi. Bukan berarti bilang kasih supaya dapat. Tapi karena sudah dapat itu, sudah diberkati, itu yang kita mau kasih. Ada orang kasih pengertian ini sama kayak pancing ikan. Mau dapat ikan besar mesti umpan agak. Jadi kan mau cari gargahing, mau buang ikan tongkol. Jangan begitu. Jangan cari keuntungan sendiri. Kami kerja gereja di kampung. Saya marahin orang. Dan datang yang pendeta. Paku 7, paku 10, paku 15. Oh, saya beli. Satu minggu lagi. Bapak, paku 7, paku 10, paku 15. Satu minggu lagi ulang lagi. Bapak, paku 7, paku 10, paku 15. Saya tanya dong, kamu makan ini paku? Kamu ada makan ini paku? Kok hanya untuk pasang dia punya apa itu yang taruh kayu-kayu kok nama apa itu? Kan bisa buka lagi. Ini paku banyak 7, 10, 15 gimana? Baru saya tahu, ada juga yang kasih tahu saya. Saya baru yang pergi kok duduk-duduk korek-korek tanah, korek-korek begini. Korek-korek habis dia pulang 2 kilo. Karena kita tidak bangkrut ini. Jadi jangan cari keuntungan di situ. Tidak boleh. Kalau tidak kita ini bahaya. Kita cari-cari keuntungan baru libatkan Tuhan lagi. Ini ada kita puan tinggal 10.000 terus kita berdoa Tuhan. Ini uang tinggal 10.000 ini, aduh, mau bagaimana ini? Tuhan mohon Tuhan buka jalan, gitu. Keluar pi, ada yang bilang, judi kok, kartu kok, 10-10 sah. Wih, kita pikir 10-10. Jangan sampai ini jawaban doa ini. Jangan begitu. Jadi jangan cari keuntungan di situ. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk dan cari keuntungan. Ada satu Pak dan dia punya istri dan 2 jalan-jalan, dapat lihat uang 2.000 begitu. Dia punya istri mau tondok ke ame, dia punya suami mama, jangan. Dia punya istri bilang, kok kenapa? Ini bukan kita punya. Iya Pak, tapi tidak ada orang lihat. Sekalipun orang tidak lihat, mama harus ingat ini bukan kita punya. Dia punya istri tidak jadi ambil. Lewat jauh di sana don dapat lihat uang 100.000. Sekarang dia punya suami yang mau tondok kau ambil. Dia punya istri bilang, Papa, ini bukan kita punya. Dia punya suami bilang, Mama, kan tidak ada orang. Sekalipun tidak ada orang. Tadi kan Papa bilang, ini bukan kita punya. Terus dia punya suami bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Satu hal yang sama nih Tuhan izinkan terjadi 2 kali dalam kitab hidup. Jangan sampai ada maksud Tuhan untuk saya yang maaf. Ini kita sudah. Memang kalau doi kici ini gampang kok kita lepas. Saya bilang mesu. Wih, mulai uang merah ini berat Bapak. Itu berat itu. Kadang-kadang kita bisa cari keuntungan di situ. Berat itu. Dia pun poin ke berapa tadi? 5, masih 9. Saya tak catat ini di sini. 6.
Persembahan itu harus dipersembahkan dengan sukarela. Dengan apa? Saya suka itu kata sukarela. Karena itu sukarela itu terdiri dari dua kata sebenarnya. Suka dan ada orang suka tapi belum tentu rela. Dia suka tapi belum tentu dia rela. Saya suka memberi tapi Ada orang rela tapi tidak suka. Dia rela memberi tapi dia bilang, iya kita kasih tiap hari itu tante pemuka sih. Jadi persembahan itu mesti diberi dengan suka dan rela. Kalau tidak suka rela tidak bisa saudara, berat. Kadang-kadang kita kasih itu, saya lihat sejumlah orang itu dia bisa lipat jempol. Hei, kenapa kau lipat sampai begitu macam Pak? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang iya, tapi saya tahu itu. 1.000 makanya lu begini. 100.000 tuh menggali begini. Berat juga persembahan ini. Saya renungkan ini tadi malam saya dulu pikir-pikir, saya juga harus belajar ulang ini. Ya, hati yang suka rela ini, dia gampang. Belum dihitung tambah dia pun nenek. Lu takut itu hari untung saya pun nenek. Nenek di mana? Itu 6. 7. Persembahan itu harus diberikan dengan semua pengakuan bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Persembahan harus diberikan. Sebuah pemahaman, pengertian, pengakuan bahwa ini semua ini Tuhan punya. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah titipkan berkat-berkat dong semua saya berikan. Yang tadi kita baca nats pemimpin bilang, siapakah kami yang dapat memberi dari kerelaan sendiri? Semua ini Tuhan punya dari Tuhan. Kasih. Jangan pikir itu kita punya. Kasih sudah itu Tuhan punya. Kan kita berikan dari tangan Tuhan sendiri. Kalau tidak saudara-saudara kita rasa berat. Bayangkan kalau kita rasa itu kita punya, itu kan kita hitung-hitung tidak habis-habis ini. 8. Persembahan itu kalau saya dan saudara berikan, ingat bahwa kita mesti menjadi bagian dalam rencana Allah. Persembahan itu harus diberikan sekaligus kita menjadikan diri kita bagian dalam rencana Allah. Pak Pendeta, rencana Allah itu apa ya? Rencana Allah itu mendatangkan tanda-tanda kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Saya pakai contoh saja ya. Di Gemit ini ada kebijakan tiap-tiap gereja kasih 10% sentralisasi gaji. Ada 2% untuk pendidikan. Dan Agape ini sangat setia untuk itu. Bukan bulatkan ke bawah, ke atas lima. Kenapa? Misalnya sentralisasi. Di Gemit ini ada kurang lebih 1.600 pendeta. 30% jemaat-jemaat Gemit itu ada di kota. 70-nya di kampung. Kerinduan dari banyak orang, bagaimana supaya pendeta-pendeta yang ada di kampung itu sama juga dengan pendeta-pendeta yang ada di kota. Dari yang saudara berikan dengan hati yang tulus itu, sentralisasi 10% itu tanpa saudara tahu, saudara telah membantu mereka yang saudara tidak kenal. Kemarin ada orang yang titipkan orang punya persembahan diakonia melalui saya. Karena mereka tahu saya
dekat dengan 5 kelompok difabel di sini. Mereka kasih tanpa mereka tahu siapa-siapa yang terima. Mereka tahu tanpa mereka tahu siapa yang terima. Mereka telah memberikan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Apalagi mereka orang-orang difabel tanpa diketahui. Yang kasih juga tidak tahu siapa yang terima. Yang terima juga tidak tahu siapa yang kasih. Apalagi ini Pertalite Sunai. Kan semua orang susah mencari. Ada yang memberi. Di Gemit ada kebijakan 2% untuk sekolah. Kita pun sekolah hampir 600. 2% dari yang saudara berikan dari pendapatan telah membantu sekolah-sekolah yang saudara tidak tahu ada di mana. Guru-gurunya, fasilitas sekolahnya. Jadi persembahan itu sekaligus menjadi bagian di mana kita mau masuk dalam rencana Allah. Rencananya adalah mendatangkan tanda-tanda kerajaan sorga. 9. Persembahan itu harus diberi dari hati yang penuh dengan ketulusan. Persembahan itu mesti tulus, saudara. Kalau kita kasih persembahan tapi hati tidak tulus, ini berat. Saya pernah di satu gereja, saya melayani di situ. Terus saya bilang begini, yang kasih persembahan kok mengomel-mengomel terus-terus itu mulai minggu depan tidak usah kasih. Tidak usah kasih kok kita lihatin gereja tutup. Saya marah ini gara-gara tiap hari don duduk ngomong ini. Bendahara sumakam berapa? Pendeta sudah apa berapa? Hai, lu ini tiap hari, tiap minggu lu kasih 2.000. 2.000 kali 4 minggu 8.000. Rasa kayak ini pembiayaan. Ambil kembali. Kayak apa kok? Baru cerita-cerita di orang lain. Manusia begini tidak bisa. Mesti kasih tahu dia jangan begitu, bro. Jangan begitu. Kan kita mau kasih toh kepada Tuhan ini. Kasih dan baik-baik begitu. Harus tulus. Sesuatu kalau kita kasih tidak tulus itu tidak bisa. Saya pernah punya contoh begini. Saudara bayangkan, ada satu baju yang saudara rasa baju itu paling baik di dunia sudah. Itu baju itu pokoknya saudara yang paling suka itu baju sudah. Itu baju itu pesta juga itu baju, orang mati juga itu baju, kumpul keluarga juga itu baju, pokoknya itu warna kuning kok apa kok ya itu baju dia. Terus satu saat kita mau pakai itu baju, ada keluarga satu datang dari kampung dia bilang, Susi, pinjam Susi pembaju kuning itu dulu. Terus kita masih pikir-pikir mau tolak begitu. Orang tua datang yang kasih. Ini lo pun saudara, kasih. Besok-besok yang kau susah bukan baju yang tolong. Ini saudara yang tolong. Kasih. Saudara bayangkan kalau kita kasih tapi tidak tulus. Pasti kita pegang di ujung, sabar bilang. Ames itu hari lu tambah 2.000 jadi lu ames. Suin baju itu hari waktu live RB di Facebook lu yang jawab. Lu yang bilang fix sayang, fix. Kalau tidak tulus tidak bisa. Persembahan ini kita mesti kasih dan tulus. Betul kok tidak? Mesti tulus. Kalau tidak bisa. Memang saya juga terberkati sekali. Terima kasih kau dong siap kasih kita ini bahan. Nah, kita bisa refleksi kembali kualitas persembahan kita ini. Kadang-kadang kita kasih mah tidak tulus. Ada banyak orang itu dia jalan-jalan dia bilang, woi singgah kios dulu. Singgah kios bikin apa itu? Tulus. Itu suke berapa? 9. Lai 5.
Persembahan yang saudara berikan itu harus didapatkan dengan cara yang benar. Persembahan yang diberikan itu harus didapatkan dari cara yang benar. Ini misalnya saya mau persembahkan ini air mineral. Ini saya dapat dengan cara yang benar baru saya pi antar persembahan. Bukan saya pi pencuri ini barang baru datang antar. Dia bisa. Karena itu uang hasil judi jangan bawa pergi gereja. Jangan kasih persembahan. Supaya jangan ada yang tanya Pak Pendeta. Misalnya kalau kita menangkap baru kita antar. Tidak usah. Cara yang benar. Karena kita mau kasih untuk Tuhan. Cara yang benar. Karena ada di 1-2 gereja ini kita khotbah sedikit tentang judi. Minggu depan ada nota masuk di kantong persembahan bilang itu pertanyaan yang dong kirim. Saya kekar mana kulit itu orang. Jadi yang kita dapat itu kerja baik-baik, usaha baik-baik, Tuhan berkati kita usaha toh, baru kita kasih di Tuhan. Kok semua Tuhan punya juga nah. Jadi dapatkan dengan cara yang benar dan kasih sudah kepada Tuhan. Supaya jangan bagaya. Uang hasil judi, hasil korupsi, rampasan orang pembayar. Tidak usah kasih. Supaya ada kemurnian itu persembahan. Seberapa cow? Saudara ada tunggu-tunggu kapan 14? Saya tahan-tahan. Saudara mesti tulus juga dengar ini. 11. Saudara memberi persembahan tidak untuk mendapat pujian dari siapapun. Tidak bukan untuk dapat pujian dari siapapun. Tidak boleh. Persembahan apa saja yang saudara berikan itu tidak boleh. Untuk dapat pujian dari siapapun. Kita kasih juga kasih dari tangan Tuhan sendiri. Untuk Tuhan kita mau dapat puji dari orang. Jangan. Karena kalau kita harap orang pujian kita akan kecewa satu saat. Saya khotbah tentang karunia-karunia. Saya bedakan dia seperti apa yang Paulus bilang. Ada karunia motivasi, ada karunia manifestasi. Motivasi seperti menyanyi, berkhotbah, mengajar. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia tahu menyanyi, tapi dia tidak mau menyanyi. Kadang-kadang kita tanya bilang, ada yang solo, duet, vokal group, paduan suara. No. Tapi kalau bilang gubernur Nusa Tenggara Timur dan ketua majelis Node Gemit akan beribadah bersama-sama di Agape Kup. Itu solo Judia, duet Judia, paduan suara Judia, vokal grup Judia, kata-kata sambutan Judia. Ini karunia makam puji nih. Tidak bisa begitu. Memberi itu kan untuk Tuhan, jangan harap akan pujian. Saudara, kalau kita tunggu pujian, tidak bisa saudara. Tidak aman. Saya pernah kasih saudara saya satu saat di kira-kira tahun 2000 saya di Bejawa. Saya khotbah habis itu orang datang Mbak Pendeta khotbah tadi. Saya bilang kok saya nah. Saya cuma akan puji duluan. Terus ini orang tua bilang Bapak tahu tanaman hisop? Sebenarnya saya tidak tahu, tapi kan tadi supuji. Jadi saya bilang saya tahu. Yang karmana itu ada di tanaman yang mana kok ada. Dia pun daun karman ada daun begini. Terus Bapak tua bilang begini, Bapak, hisop itu hidup semua orang percaya. Saya izin masuk itu yang sampai hari saya tidak ketemu dia lagi. Memang kalau kepingin dapat pujian ini tidak bisa, kita sakit hati. Lama-lama kita suka olok orang nanti. Kita olok orang misalnya menyanyi. Orang menyanyi bagus-bagus, maka kita rasa, kalau orang puji dia tidak puji saya. Terus kita bilang, tadi itu orang menyanyi bagus. Bagus apa?
Suara sama ke piring begitu. Jadi tidak baik kalau kita ini menunggu pujian kalau kasih persembahan, tidak bisa. Tidak bisa. Berikut, keberapa? Ya. Keberapa belas? Oh, 12. Saya senang saudara ini. Ke-12 saudara. Persembahan itu tidak untuk dibandingkan. Persembahan yang benar itu tidak untuk dibandingkan. Apalagi membandingkan nilai. Bagi orang yang punya uang 1 juta, kalau dia beri 100 ribu. Ada banyak orang yang punya uang 50 ribu dan dia hanya memberi 5 ribu. Tidak pantas dibandingkan karena bukan soal nilainya. Karena itu saudara-saudara, jangan kita bandingkan itu persembahan. Tidak usah. Apapun yang kita berikan itu jangan dibandingkan. Kalau tidak, persembahan itu tidak baik. Yang kita mau kasih berapa itu sudah. Tidak tanya lu pun berapa. Apalagi pinjam dari dia lah. Baru bilang, masa kok beda? Ya begitu. Berapa? 13. Saudara, kita mesti mohon kepada Tuhan. Persembahan itu harus juga dimulai. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menggerakkan kita. Kalau kita tidak mohon kepada Tuhan untuk Tuhan gerakkan kita, susah Bapak. Susah. Saya ingat, saya dan Ibu Pendeta sepakat. Kami masih di kampung dulu, bawa anak 1 datang ke Kupang. Supaya don jadi 2 orang. Mama, kita mesti ke sekolahin anak. Bawa dia dari kampung datang sekolah di Kupang. Kasih tinggal di kakak nona Puruma. Kita bawa tempat Sirikas duduk di depan bapak mama dong. Bawain anak. Biar dia orang lain pun anak dapat rasa pendidikan. Anak ini juga harus iya. Kami pergi sudah. Datang saya bilang di dia dengan ada satu nona situ. Lihat kok kerja di rumah sapu-sapu, pel, papa gitu baik. Kok kamu julati diri kerja Bulan pertama aman. Bulan kedua itu kan kami berkomitmen harus melakukan yang terbaik. Kami beli HP kasih. Walaupun HP senter. Dia juga pegang HP. Saya lihat dia mulai terganggu ini. Dulu datang saya tanya, lu kenal siapa di Kupang? Tidak ada. Nah ini mantap ini. Aset ini kalau ini. Mulai ada HP. Dia sudah ada kakak di Kupang. Kakak datang dari dalam HP. Dia ada om juga. Saya bilang, lama lu ada Mbak Ingau nanti ini saya lihat. Woi, domba telepon, don dua ini bertelepon dia orang ini kita tidur don tetap bertelepon. 1 hari saya singgah di situ. Piring kotor ada banyak-banyak. Piring kotor ada banyak-banyak. Dorang 2 tetap bertelepon dengan tahu siapa kok. Jadi saya kan sudah berkomitmen. Guling kas naik lengan baju saya yang cuci itu piring semua. Saya pun istri hanya lihat gini orang bapak, omen den dong, lebih omen den. Dari situ saya panggil don 2, coba 2 datang dulu. Saya pendeta ini urus ribuan orang tapi HP masih mati juga. Kamu ini dari tadi malam telepon rahasia negara apa yang kamu 2 omong tidak tuntas juga setahu saya. Ini kan kita maksud baik toh? Menurut saudara saya pun maksud baik atau tidak? Terlalu baik. Justru itu maksud baik itu yang bikin don 2 tersinggung. Masuk bulan ketiga minta pulang. Pura-pura izin lihat orang tua. Rindu. Keluar dari rumah dan keluarga pendeta tidak boleh pulang kosong. Mesti bawa kopi, gula. Sediakan Bapak. Tapi dia tidak pulang lagi.
Saudara bisa rasa saya pun perasaan kok. Saudara juga pernah alami. Jadi kalau bukan Tuhan yang gerakan berat. Di bagian-bagian terakhir 3 ayat terakhir Tuhan doa dari Daud, dia minta Tuhan tolong teguhkan kita puati dan tolong Salomo tuh kok dia jalan juga iko berat ini. Tapi saya bilang istri, ibu, kita super komitmen. Cari dia di kampung. Oke, mungkin lu tinggal di Kupang rasa tidak nyaman. Biar lu sekolah saya di sini. Sekolah saya tetap kami super komitmen mesti. Itu kita tambah makan puji jadi kita sudah. Oke, dia sekolah di situ. Tetap. Saya cek di guru dong. Ini anak pun pemalas tidak ada 2. Menurut saudara saya komitmen terus kok jangan. Menurut saudara saya komitmen terus kok tidak usah lagi. Saudara lihat kita rumah tangga bisa hancur toh. Gara-gara. Habis itu dia lulus. Tahu dia lulus ke mana saya juga tidak tahu lah. Dia lulus sudah. Pas lulus habis ibu pendeta bilang, "Papa, stop." Tahu stop kok? STOP. Dibaca? Apalagi kalau pakai begini baru stop. Butuh Tuhan yang gerakan kita. Kalau tidak bisa. Ada orang yang ketika Tuhan sudah tidak gerakan, dia hanya hafal di uang. Dia bilang, tahu buang banyak-banyak mas, dan bikin apa? Kita akhirnya mau memberi di situ, kita sudah jadi kermanaku. Biar saya simpan-simpan saya ini perpuluhan di rumah, biar simpan saya. Saudara tahu kalau simpan tahan itu bisa ambil tahan. Dan kalau ambil tahan itu bisa pakai tahan. Dan kalau pakai tahan itu terakhir pemutihan. Jadi ini butuh Tuhan yang gerakan kita. Terakhir. Saya lihat saudara segar. Ke-14. Saya sengaja taruh ini di bagian terakhir. Bahwa persembahan itu dibawa kepada Tuhan. Persembahan itu dibawa kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada siapa. Jadi kita mau lakukan seperti untuk yang saya maksud dibawa kepada Tuhan. Mungkin saudara lewat saya, mungkin saudara lewat datang ke sini. Saudara taruh nanti di itu kotak-kotak persembahan. Tapi ini saudara sementara bawa kepada Tuhan. Karena kita bawa kepada Tuhan itu saudara. Dalam konteks kita di Agape kan habis gereja dulu baru taruh di situ. Nah saya kira gini, lebih baik pulang ini hari ini ambil memang itu envelope di situ tuh. Hari Sabtu malam tanggal 17 nanti itu berdoa memang persembahan. Isi memang di situ. Taruh Bapak dalam Alkitab, sudoakan habis kok. Supaya hati, kan kita bawa di Tuhan. Saudara bisa bayang, tidak ada yang tahu ini. Bayangkan kalau sampai sini baru saudara, pi cepat-cepat pi ambil di situ. Data berapa begini, lihat kiri kan. Saya kasih tahu saudara ini bukan soal teori, karena saya alami langsung. Orang boleh sambut saya pi mana waktu itu sambut saya dan tari-tarian. Kami ibadah, persembahan pendetayaan dikasih. Habis baru saya duduk-duduk saya rasa, kok ini uang ada di sini. Lalu tadi yang saya kasih apa? Padahal saya tahu uang hanya satu saja untuk persiapan persembahan itu. Nah, jadi yang tadi saya kasih, ternyata yang saya isi itu boarding pass. Baru ada tulis saya pun nama. Saya mau terharu juga salah. Lebay pulang siap memang bye-bye. Bisa kok. Kan kita kasih di Tuhan mau kasih yang terbaik. Kasih yang tulus. Siap bye-bye sudah. Pulang ame memang dari situ pi. Isi bapak sampai bapak
isi Alkitab, tapi hati-hati jangan sampai kau bawa Alkitab salah. Dia isi Bapak, kan kita mau kasih Tuhan. Kadang-kadang kita ini bagian ini kita sulit mensyukurinya dengan baik. Persembahan itu kita asal-asal saja. Sesuka kita puhati. Kok yang penting kan kita hitungan uang. Kadang-kadang di gereja juga aneh-aneh juga. Persembahan orang sudah lihat hanya uang. Ke natura itu dong sudah tidak lihat sebagai persembahan lagi. Jadi kalau yang untuk uang taruh di meja. Kalau apa yang sudah taruh di tanah tahan. Kita mulai beda-bedakan seolah-olah ada yang lebih dari itu. Padahal yang paling penting adalah ketulusan, memberi hati. Dan kita sadar bahwa kita sementara membawa ini untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur